Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhat talamid wa talamid rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik, anak-anakku semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengawali belajar bahasa Arab ini dengan baik. Meskipun masih dalam keadaan belajar di rumah, insyaallah semangat tetap seperti tatap muka di sekolah. Baik, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, silakan kita akan mulai sama-sama. Nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, halaman pertama. Ad-darsul awwal, pelajaran pertama. Ustadz bacakan, anak-anak semua diikuti dengan baik di rumah ya. Dikeluarkan suaranya, jangan jangan diempat ya, dibaca dengan baik, dikeluarkan suaranya. Fil fasli, silakan dibaca. Oke, baik, lanjutkan. Kirtosun, tashihul qalami, hasubun, jihazun, mimhatun, tollasatun, minasyatun, miknasatun, sakfun, bilatun, mibratun, miklamatun. Baik, bagus. Kalian sudah mengikuti dengan baik di rumah. Nanti dibaca, diulang-ulang lagi sampai benar-benar fasih di rumah. Selanjutnya kita akan mengartikan halaman pertama ini Ustadz bacakan, kemudian kalian artikan di rumah ya, ditulis di bawahnya atau boleh di buku tulis. Nanti tugasnya kalian punya buku tulis tersendiri. Tolong nanti untuk bahasa Arab nulisnya dimulai dari halaman paling kanan. Diingat, halaman paling kanan karena nanti nulisnya di paling kanan gitu ya. Nanti tugasnya adalah kalian menulis ulang ini, kemudian ditulis artinya. Paham ya? Tulis di halaman paling kanan. Jangan lupa diawali dengan bismillah dulu di paling atas. Paham ya? Oke, baik. Ustadz artikan, kalian simak dengan baik, kemudian silakan tulis artinya. Kirtosun, kertas. Tashihul qalami, stipo. Hasubun, laptop. Jihazun, LCD proyektor. Mimhatun, stip. Tollasatun, penghapus. Minasyatun, kemucing ya. Miknasatun, sapu. Sakfun, atap. Bilatun, lantai. Mibratun, rautan atau urutan untuk untuk pensil ya, rautan ya. Kemudian miklamatun, tempat pensil. Miklamatun, tempat pensil. Sudah ya, baik. Di situ insya Allah sudah ada gambarnya.
insya Allah kalian sudah bisa mengartikan sendiri, tapi tidak ada salahnya menulis ulang. Ini untuk melatih kemampuan menulis kalian semuanya. Sekarang silakan di halaman 2. Silakan di halaman 2. Istami' tsumma dha' alamat fi suratin munasibatin. Silakan didengarkan, kemudian berilah tanda centang fi suratin munasabatin pada gambar yang pas. Nah, jadi ini tugasnya adalah Ustadz akan bacakan kalimatnya. Kalian cari mana yang pas dengan kalimat yang saya bacakan tadi gambarnya. Paham ya? Baik, pelan-pelan ya. Nomor 1, hasubun. Silakan dicentangi kalimat hasubun. Yang mana hasubun di gambar nomor 1? Sudah ya? Nomor 2, tolasatun. Nomor 3, minasyatun. Nomor 4, bilatun. Nomor 5, tashihul qalami. Nomor 5, tashihul qalami. Nah, sudah ya? Baik, kalau sudah, nanti tugasnya silakan kalian foto, kemudian nanti dikirimkan ke Ustadz ya, Ustazah. Sekarang pada halaman ketiga kita akan membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Kalau dekat berarti hadza, ya. Kemudian ada juga hadhihi. Ini sama-sama dekat, artinya adalah ini. Ini. Ya. Kalau jauh ada zalika, ada juga tilka. Ini artinya adalah itu. Yang hadza dan hadhihi dekat jaraknya, artinya adalah ini. Yang zalika atau tilka jaraknya jauh, artinya adalah itu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Saya hapus ya. Kemudian kita gabung menjadi sebuah kalimat. Kalau hadza maka gandengannya adalah kitabun. Ini contohnya. Berarti di sini mudzakkar atau laki-laki. Apa tandanya? Di belakang tidak ada ta marbutoh. Berarti di sini adalah tidak ada ta marbutoh. Kalau hadhihi gandengannya adalah kata yang di belakangnya ada ta marbutoh atau dikenal dengan muannas. Contoh sabburatun. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Artinya adalah ini adalah kitab, ini adalah papan tulis. Jaraknya dekat di depan kita. Nah, bagaimana dengan yang zalika? Kita lihat. Kalau yang zalika gandengannya adalah mudzakkar, sama. Contohnya kitabun. Ini tidak hanya kitabun, boleh yang lain asalkan adalah mudzakkar atau kata yang tidak ada tun, yang tidak ada ininya. Mau jidarun boleh, mau kitabun boleh, mau kolamun juga boleh. Zalika kitabun, zalika kolamun, zalika kursiyun juga boleh. Itu adalah kitab, itu adalah kursi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau tilka gandengannya adalah muannas, boleh sabura. Maaf, tulisannya keliru.
rotun. Oke. Gandengannya adalah mu'annas. Di sini ada tunnya di belakang. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita pahami, maka bagaimana menjadikan isim isyarah ini kemudian kita jadikan kalimat pertanyaan atau kita sambung dengan istifham. Bisa ya? Oke, saya hafal. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan isim isyarah yang barusan sudah Ustadz jelaskan ya. Silakan anak-anakku dilihat di halaman 3 di kotak paling atas yang berwarna hijau. Contoh 1. Ma hadza. Nah, ya. Di sini nanti contohnya ada gambar kitab ya. Ini kitab ya. Anggaplah ini kitab ya. Ma hadza ini adalah huruf istifham, kalimat tanya. Hadza ini adalah isim isyarah. Maka kalau ada hadza seperti yang Ustadz tadi jelaskan, maka gandengannya harus mudzakkar atau laki-laki. Maka jawabannya adalah hadza. Ini apa ini? Kitab ya. Tadi apa bahasa Arabnya kitab? Kitabun. Nah, kalau misal di sini gambarnya masjid, maka jawabannya adalah hadza masjidun. Yang penting adalah mudzakkar. Kalau misalkan di sini adalah tembok, maka jawabannya adalah hadza jidarun. Paham ya? Oh, baik. Sekarang nomor 2 masih di contoh ya, di tabel atas yang berwarna hijau. Madzalika. Nah, kalau zalika tadi apa? Jaraknya jauh itu ya. Di sini ada gambar pulpen. Nah, ini contohnya pulpen ya. Nah, ini ada tanda tanya di sini. Tanda tanyanya di sini aja. Tanda tanya di sini. Maka jawabannya apa? Zalika, karena isim isyarahnya ada zalika, maka di sini zalika. Apa bahasa Arabnya pulpen atau pena? Kolamun. Nah, paham ya? Nah, kalau misal ini kan sekarang kita membahas tentang yang gandengannya adalah mudzakkar ya. Sekarang yang muannas. Saya contohkan, tidak ada di tabel ya, tapi Ustaz nanti contohkan karena di bawah itu ada soalnya. Nah, Ustaz tulis di sini 3. Kalau misalkan di sini mahadhihi ya, di sini mahadhihi, maka jawabannya adalah dilihat gambarnya apa di sini. Kalau misalkan di sini gambarnya adalah papan tulis ya, ini papan tulis ya, maka jawabannya adalah hadhihi, isim isyarahnya ditulis lagi. Hadhihi apa? Bahasa Arabnya papan tulis sabu ratun. Paham ya? Oke, baik. Sekarang nomor 4. Kalau misalkan di sini adalah mu'annas, kita akan membahas tentang yang mu'annas ya, yang jaraknya jauh. Sekarang kalau ini dekat, ini jauh. Matilka, apa itu? Kalau tilka berarti tadi gandengannya juga mu'annas ya. Gandengannya juga mu'annas gitu ya. Misalkan di sini adalah kopiah. Gimana gambarnya kopiah ya? Ustaz tulis saja kopiah ya. Nah, maka di sini jawabannya tilka, ditulis lagi. Tilka. Ingat ya, hati-hati disamakan ya. Antara isim isyarah pertanyaan dengan jawabannya harus sama. Kalau di sini tilka, maka di sini jawabannya juga tilka. Enggak boleh nanti di sini pertanyaannya tilka, jawabannya hadza. Enggak, tapi ini sama ya. Tilka apa kopiah? Kolan
suwatun. Nah, sama-sama ada tak marbutohnya. Diingat ya, kalau muannas ada tanda tak marbutoh di belakang. Nah, contohnya begini. Bagaimana anak-anak fahim tuh? Bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, maka di bawah itu bisa dikerjakan. Maka di bawah itu dari pertanyaan 1 sampai 6 itu silahkan anak-anakku dikerjakan di rumah dengan baik, ditulis dengan tulisan yang baik. Maka nanti hasilnya silahkan difoto kemudian dikirimkan ke Ustadz ya. Nanti akan Ustadz koreksi mana yang salah, mana yang semuanya. Berarti hal ini yang harus kalian kerjakan adalah halaman 1 kalian tulis ulang di buku tulis ya, sekaligus artinya, gambarnya tidak usah ya. Tulis yang baik, yang bagus, yang rapi. Pastikan tulisan kalian adalah bagus, sekalian artinya ya. Tulis di buku tulis, jangan di lembaran. Kalau lembaran nanti bisa hilang ya. Tulis di buku tulis khusus bahasa Arab, tidak boleh dicampur dengan pelajaran yang lain karena ini bukan es campur, tapi ini adalah pelajaran khusus bahasa Arab. Nomor 2, silakan nomor 2 tadi kalian sudah mengerjakan, tinggal difoto dan kirim ke ustazah. Itu tidak usah ditulis ulang, jawabannya saja dikirim. Karena tadi jawabannya adalah mendengarkan apa yang ustaz sampaikan kemudian kalian menandai. Nah, nomor 3 silakan ditulis di buku tulis juga. Tulis semua sama soal-soalnya, nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian dikirim foto lewat ustaz. Kemudian untuk nomor 4, nomor 5 ya, ini belum ustaz jelaskan, tapi kalau kalian bisa silakan dikerjakan. Kemudian nanti dikirim tidak apa-apa, nomor 4, nomor 5. Kalau tidak bisa tidak usah dikerjakan. Insya Allah nanti pada part yang berikutnya akan ustaz jelaskan cara mengerjakannya. Tapi nanti kalau misalkan semuanya sudah ngirim dan semuanya jawabannya sudah benar, berarti kalian sudah bisa memahami. Demikian anak-anakku semuanya untuk pelajaran bahasa Arab di pertemuan awal ini. Kita masih membahas di ad-darsul awal, pelajaran pertama. Selanjutnya nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tetap di isim isyarah dan juga isim istifham. Hayya nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.